Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fa huwal muhtadi. Wa may yudlilhu falan tajida lahu waliyyan mursyida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'dah. Hadirin ikhwatul iman jemaah Majlis Ta'lim Illiyin yang mudah-mudahan senantiasa diberikan ketenangan, kedamaian dan ketentraman oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kajian hadis qudsi pada kesempatan ini membahas hadis nomor 127 yang secara garis besar hadis ini berbicara tentang Nabiullah Yunus alaihi salam, Yunus bin Matta. Jadi ayahnya Nabi Yunus itu namanya Matta. Hadis ini sahih, muttafaq alaih. Muttafaq alaih itu artinya bahwa dua imam besar, dua perawi hadis yang diakui akan kesahihan hadis-hadisnya. Pertama Al-Imam Bukhari dan yang kedua adalah Imam Muslim. Itu sepakat menyatakan bahwa hadis ini sahih. Maka sering disebutnya itu muttafaq alaih. Dan hadis yang muttafaq alaih itu menempati kedudukan atau kualitas yang paling tinggi bila dibanding dengan hadis-hadis riwayat yang lainnya. Hadis ini bersumber dari seorang sahabat yang bernama Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau mendengar hadis ini langsung dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda bahwa Allah Subhanahu wa taala berfirman, la yambagi, la tidaklah yang bagi seharusnya, tidak seharusnya gitu, tidak semestinya gitu, atau tidak seyogianya gitu, atau tidak patutlah, tidak pantas, li abdin, li untuk abdin, li itu harfu milki, hamba milikku itu. Wa qala Ibnul Musanna mengatakan li abdin, li itu sama dengan li abdi. Sekali lagi, li abdin, li itu sama dengan li abdi. Jadi lebih mudahnya itu begini, tidak sepatutnya bagi hambaku, kata Allah, hambaku itu tidak patut, tidak pantas ayyakula mengatakan ana, saya ini atau aku ini, khairun lebih baik, min Yunus bin Matta alaihi salam, dari Nabi Yunus bin Matta alaihi salam. Jadi ini berbicara tentang adab ya.
berbicara tentang bagaimana akhlak kita kepada para nabi, para rasul, termasuk kepada Nabi Yunus alaihi salam. Jadi dilaranglah kita sebagai seorang muslim, dilarang mengatakan bahwa kita ini lebih baik bila dibanding dengan Nabi Yunus alaihi salam. Bahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau orang yang sangat mulia, itu pun pernah bersabda bahwa janganlah kalian mengatakan bahwa aku, maksudnya Rasulullah, bahwa aku lebih baik daripada Nabi Yunus alaihissalam. Itu Rasulullah pun sampai bersabda seperti itu. Walaupun tentu ya kita semua sudah mafhum bahwa banyak kelebihan-kelebihan atau keistimewaan yang dimiliki oleh Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, jika dengan Rasulullah saja kita tidak boleh meremehkan atau merendahkan Nabi Yunus alaihissalam, apalagi jika dibandingkan dengan kita gitu. Walaupun dalam Al-Quran itu pernah itu Allah itu berfirman begini, yang artinya begini, wahai Muhammad, bersabarlah engkau terhadap perlakuan kaummu terhadap dirimu, dan janganlah engkau seperti seseorang yang berada dalam perut ikan gitu. Yang dimaksud seseorang berada dalam perut ikan itu adalah Nabi Yunus itu. Allah pernah berfirman seperti itu. Tetapi ayat tersebut jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk menyalahkan Nabi Yunus atau merendahkan Nabi Yunus. Atau seringkali kan begini, orang itu sering membandingkan ya antara peristiwa yang terjadi pada Rasulullah SAW dengan peristiwa yang pernah terjadi pada Nabi Yunus. Itu kan dua peristiwa yang sangat Rasulullah itu kan pernah dimi'rajkan itu ke tempat yang sangat tinggi, itu Sidratul Muntaha. Sidratul Muntaha, Muntaha itu penghabisan, sebuah tempat yang menjadi tempat penghabisan itu tempat yang sangat tinggi, itu kan Sidratul Muntaha itu. Nah, sementara Nabi Yunus itu kan pernah dibawa kepada 3 kegelapan itu. Pertama adalah kegelapan perut ikan itu. Yang kedua kegelapan malam itu, karena kan terjadi bermalam-malam itu, bermalam-malam. Nabi Yunus berada dalam perut ikan itu dalam beberapa riwayat dikatakan selama 6 tahun itu, Pak. Jadi lain sapeting 6 tahun. Sok geura urang ayeuna lamun mati lampu we 6 tahun. Atau aya matahari 6 tahun, Pak. Dulu dunia pernah beku itu, Pak. Dulu dunia pernah beku. Ketika terjadi letusan Gunung Toba itu. Ketika Gunung Toba meletus itu pernah beku karena matahari tidak bisa menyinari bumi selama 6 tahun itu. Ya, kebayang itu nggak ada matahari 6 tahun.
Jangankan Citarum Pak, atau jangankan itu tuh no di Pangalengan teh aya waduk geuning tah Cileunca. Seluruh perairan itu, laut itu beku itu gara-gara dunia nggak ada matahari 6 tahun itu. Banyak yang, bukan lagi banyak yang mati, sedikit yang hidup gitu. Jadi yang dihitung bukan berapa orang yang hidup, bukan berapa orang yang mati, tapi berapa orang yang hidup. Itu dampak dari meletusnya Gunung Toba itu kan seperti itu. Yang sekarang jadi kawah, jadi Danau Toba itu kan bekas kawahnya Gunung Toba itu. Nah dulu Nabi Yunus itu pernah terpenjara dalam perut ikan itu dalam waktu 6 tahun. Kalau setahun 360 hari, ya berarti kali 6 aja Pak. Berapa ribu malam? 2000 malam lebih berarti. Sehingga digambarkan oleh Nabi, begitu Nabi Yunus itu keluar dari perut ikan itu seperti seekor ayam yang dilucuti bulu-bulunya itu Pak. Karena gesekan antara badan Nabi Yunus dengan badan perut ikan itu, ya kacipta meureun Pak, nyerina peurihna kan gitu. Sok ayeuna orang atau bergesekan jeung naon gitu. Tuh kulit itu kan bisa terkelupas itu Pak, terkelupas. Saya yakin tuh di perut ikan kan, perut ikan yang sangat besar itu kan. Banyaklah mungkin sesuatu yang keras, yang berduri, yang menggesek kulitnya Nabi Yunus alaihi salam itu. Itu yang kedua. Jadi pertama adalah kegelapan perut ikan, yang kedua kegelapan malam, dan yang ketiga kegelapan dasar laut. Kegelapan dasar laut. Nah, jadi kalau Nabi Muhammad itu pernah diangkat ke Sidratul Muntaha dalam peristiwa Isra Mi'raj. Kalau kemarin kita bicara Nabi Yunus dalam kajian tafsir, Sidratul Muntaha itu kalau dalam peristiwa Nabi Musa itu Bukit Tursina itu Pak. Jadi kalau Nabi Musa bermunajat kepada Allah di Bukit Tursina, kalau Nabi Muhammad pernah bermunajat kepada Allah diangkat ke Sidratul Muntaha, tempat yang paling tinggi. Sementara Nabi Yunus alaihissalam itu pernah terpenjara dalam 3 kegelapan tadi, itu tempat yang paling bawah itu Pak, tempat yang paling dasar itu, dasar laut itu, dasar laut. Nah seringkali orang itu membanding-bandingkan antara dua peristiwa itu, kemudian berkesimpulan bahwa Nabi Yunus itu derajatnya rendah. Nah itu seringkali begitu. Nah itu adalah sebuah kesimpulan atau pernyataan yang salah, yang secara tidak langsung sudah meremehkan Nabi Yunus alaihissalam. Jadi bagusnya itu tidak usah dikatakan bahwa Nabi Yunus itu rendah. Kalau mau memuji Nabi Muhammad, ya sebutkan saja apa keistimewaan Nabi Muhammad, tanpa mesti membandingkan dengan apa yang terjadi pada Nabi Yunus alaihissalam. Kan nungana dibanding-bandingkan masuk teu enak atuh Pak. Sok pamajikan Bapak dibandingkan geura jeung babaturanana. Wah, mun teu ngamuk manggrep teh. Nungana dibanding-bandingkan mah kan gitu. Komo lamun dibandingkeun teh posisi pamajikan aya di hanapeun batur gitu. Ya 7 poe 7 peuting da perang gitu.
Itu paling nggak enak kalau dibandingkan itu. Nah, makanya para ulama mengatakan sebetulnya ada hikmah yang sangat luar biasa dalam peristiwa yang pernah terjadi atau dialami oleh Nabi Yunus alaihissalam. Itu adalah sebuah skenario indahnya Allah, bagaimana Allah itu mengajari kita menetapkan sebuah syariat. Termasuk ada hikmah yang ingin Allah sampaikan bagaimana menyikapi persoalan-persoalan dalam menjalani kehidupan itu, Pak. Itu kan salah satunya termaktub tuh dalam surat apa ya? As-Saffat itu, Pak. Nanti bisa Bapak buka tuh. Dalam surat As-Saffat ayat 139 sampai 144 lah kurang lebih. Itu kan di situ bicara tentang Nabi Yunus dan banyak ibrah, banyak pelajaran yang bisa kita petik dari kisah itu. Allah berfirman begini, wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Nabi Yunus itu termasuk utusan Allah, Rasul Allah. Seorang Rasul Nabi Yunus itu, Pak. Jadi bedanya Nabi dengan Rasul itu begini, Pak. Kalau Rasul itu inilah gelarnya, SK-nya gitu. Sementara Nabi itu Nabi itu tugas pokoknya, Pak. Seorang Rasul itu tugasnya itu menyampaikan berita gitu. Nabi itu kan pembawa berita, penyampai berita. Seorang Rasul itu tugasnya menyampaikan berita atau bahasa kitanya berdakwah itu, Pak. Nah, Nabi Yunus itu seorang Rasul. Jadi wa inna Yunus laminal mursalin. Sesungguhnya Yunus itu adalah seorang Rasul. Nah, kemudian Allah berfirman lagi, id abaqa ilal fulkil mashhun. Ingatlah ketika Nabi Yunus itu meninggalkan kaumnya dalam keadaan kesal gitu, Pak, dalam keadaan marah. Sebetulnya kalau untuk ukuran kita itu biasa, nungarana salaki gini, ini ninggalkan pamajikan isuk-isuk kulantaran teu ngienkeun cai kopi remen pan gitu, Pak. Gara-gara teu ngienkeun cai kopi ini teh gawe teh bebeja heula, kan kabur itu sarua sebenarnya mah. Atawa meureun ngambek teu balik 3 poe 3 peuting mah biasa eta. Seorang ustad, seorang kiai kesel ka jamaahna teu daek dionang deui sarua biasa. Tapi untuk level seorang nabi itu dipandang sebuah kesalahan gitu. Ditegur oleh Allah itu. Tegur. Dan sebetulnya kalau Nabi Yunus bersikap seperti itu, kalau menurut ukuran kita wajar gitu, wajar. Kan Nabi Yunus itu dikisahkan beliau diutus kepada kaum Nainawa itu, Ninawa, ada yang nyebutnya Nainawa, ada yang nyebut Ninawa. Itu untuk berdakwah kepada mereka. Nah, pada saat itu salah satu perbuatan dosa yang senang dilakukan oleh mereka itu adalah berjudi, mabuk-mabukan, jeung ngadu hayam, Pak. Di urang loban suka ngadu hayam gitu. Nah, pada saat itu Nabi Yunus itu memperingatkan mereka dengan datangnya siksa Allah gitu.
manakala mereka tidak mau bertaubat kembali kepada jalan yang benar. Dan tentu Nabi Yunus berdakwah kepada mereka itu kan bukan sekali dua kali, berkali-kali lah Pak. Karena kan tugasnya tadi kan menyampaikan berita, berdakwah. Bukan dengan satu metode, tapi berbagai macam metode beliau tempuh untuk menyadarkan kaumnya itu. Tetapi ya pada saat itu kaum Nainawa itu tidak mau mendengar, tidak mau menggubris. Namun bahasa kita mah geus nista maja utama begitu. Nah akhirnya Nabi Yunus itu kesal gitu, kesal. Ya kan yang namanya manusia membuka sifat kesal gitu, Pak. Kesal gitu dengan perlakuan kaumnya itu. Nah akhirnya Nabi Yunus itu pergi meninggalkan mereka ya dalam keadaan kesal. Dalam arti Nabi Yunus itu apa ya, kalau bahasa kita barangkali membiarkan lah heug atuh hayang-hayang teuing karari itu mah kita ditinggalkan ku Nabi Yunus. Tetapi Nabi Yunus namun ini bukan meninggalkan dalam waktu sementara Pak. Nabi Yunus itu memutuskan diri untuk meninggalkan mereka selama-lamanya. Nah tetapi beliau meninggalkannya itu bukan atas izin Allah gitu. Melainkan tadi karena kekesalan beliau kepada orang-orang Nainawa. Kan para nabi, para rasul itu banyak yang meninggalkan kaumnya Pak, tapi semuanya atas izin Allah. Nabi Muhammad itu Pak meninggalkan orang musyrik Mekah, pindah ke Madinah atas izin Allah itu. Nabi Musa meninggalkan Mesir, Fir'aun atas izin Allah itu. Nabi Lut meninggalkan kaum Sodom, itu kan diperintahkan oleh Allah melalui malaikat itu. Wahai Lut, nanti engkau pergi di malam hari dan jangan menengok ke belakang itu. Itu perintah Allah itu Pak, perintah Allah. Nah sementara Nabi Yunus meninggalkan kaumnya itu tanpa seizin Allah. Orang makan banyaknya meninggalkan perintah Allah, teu minta izin heula ka Allah sering gitu, atau melakukan larangan Allah teu bebeja heula ka Allah kan remen eta. Tan Nabi Yunus mah kakarek harita sebenarnya mah meninggalkan tugasnya seorang nabi berdakwah, meninggalkan kaumnya tanpa diizinkan atau tanpa disuruh oleh Allah. Nah pada saat itu ada sebuah bahtera tuh, sebuah perahu lah, perahu kecil itu di seberang apa, di pinggir lautan itu. Karena mereka lihat bahwa itu adalah Nabi Yunus, akhirnya dibawa lah tuh. Dibawa. Ada yang mengatakan bahwa orang-orang yang ada dalam perahu itu orang-orang baik gitu. Dibawalah itu naik sebuah perahu. Nah kan tetapi karena perahu itu diam Pak, diam tidak mau berjalan. Ada yang mengatakan hampir tenggelam gitu. Pada saat itu Nabi Yunus itu sadar bahwa perahu itu bermasalah karena kelebihan muatan, ya dirinya itu yang kelebihan muatan itu. Geuning lamun naik lift Pak. Sok disada lift teh net teu daekeun leumpang. Tak kudu mah nu sadar teh nu panerina asup. Oh berarti awak urang ieu loba teuing dosa. Jadi si liftnya teu naik, kudu mah keluar teh ngarti teh. Karena sebelumnya mah kan tidak bunyi liftnya. Tapi kadang orang pura-pura teu ngarti. Orang yang lebih dulu yang harus keluar. Nah Nabi Yunus pada saat itu sadar, oh ini gara-gara saya naik
Akhirnya Nabi Yunus itu memutuskan diri untuk menceburkan diri ke laut. Tetapi dilarang oleh orang-orang yang ada dalam perahu itu. Maka pada saat itulah diadakan yang namanya undian, Pak, undian. Nah waktu itu belum dilarang Pak yang ngaranna undian. Kan suka ada orang mengatakan bahwa Nabi Yunus undian, kata. Harita macan aya larangan undian teh. Sekarang kan tidak boleh kita mengundi nasib atau undian nomor gitu kan temenang ya Pak. Dulu masih diperbolehkan undian itu. Tetapi beberapa kali diundi yang keluar itu nama Nabi Yunus itu. Lamun sakali meureun wajar. Diulangi lagi 2 kali tetap saja. Nah, sudah ketiga kalinya tetap Nabi Yunus. Nah, akhirnya beliau itu menceburkan diri ke laut dan belum juga sampai Pak menyentuh air. Tiba-tiba itu skenario Allah tuh. Allah itu mengutus seekor ikan yang sangat besar gitu. Al-Quran nggak menyebutkan ikan apa itu, nggak menyebutkan. Cuman biasanya sering disebutkan bahwa ikan itu adalah ikan paus. Kan ikan gede mah di laut lamun teu hiu meureun paus kan gitu Pak. Dan ayana ikan jair mangan saukur di darat kan baleutik. Nah disamarlah itu oleh ikan paus itu. Tentu itu kan takdir Allah, skenario Allah. Dan hikmahnya pelajarannya bagi kita, di situ Allah memerintahkan, mengajarkan kepada kita pentingnya kita itu bersabar dalam menyikapi sebuah persoalan. Kenapa? Karena ketika tidak bersabar dalam menghadapi sebuah persoalan, itu berakhirnya itu tidak baik Pak, tidak baik. Berakhirnya itu ujungnya itu penyesalan. Tadi kalau Nabi Yunus 3 kegelapan itu. Kegelapan. Soalnya lamun teu sabar kan. Banyak orang yang menyesal gara-gara tidak sabar gitu. Tidak sabar dengan pasangan hidup. Cerai. Nyesal kan Pak. Keur manggeus aki-aki cerai, coba majikan teh heujung wae cenah. Da rupa geus teu sabaraha di dinya. Duit geus teu boga, awak geringan jeung wae kan gitu. Hanyakal pan teh Pak. Nyakal. Saha nu rugi pan urang tuh Pak, urang. Itu gara-gara tidak sabar itu. Nah itu pelajaran bagi kita Pak, pembelajaran bahwa akibat tidak sabar itu berujung penyesalan, kerugian. Digambarkan dalam kisah Nabi Yunus itu, beliau ditelan oleh ikan paus. Jadi fasahama fakana minal mudhadin gitu kan. Faltaqamahul hut wa huwa mulim. Tiba-tiba datang ikan, kemudian al-hut disebutnya itu al-hut. Ada yang menafsirkan ikan paus. Pada saat itu beliau berada dalam penyesalan, berada dalam kerugian. Dalam ayat berikutnya tuh, falaula annahu kana minal musabbihin. Seandainya Nabi Yunus itu bukan orang yang senantiasa bertasbih, lala bisa fi batnihi ila yaumi yub'atsun. Pasti beliau akan terpenjara dalam perut ikan sampai hari kiamat, sampai hari dibangkitkan itu. Kalau seandainya bukan orang yang senantiasa bertasbih. Nah itu kan ada hikmah yang sangat luar biasa. Umpamanya nih, kita boleh Pak
melakukan sesuatu yang madorot demi untuk mencegah terjadinya kerusakan yang jauh lebih besar. Ini perlu dipahami nih kaidah ini oleh para pemangku kebijakan itu. Boleh melakukan suatu pengerusakan. Boleh melakukan suatu pengerusakan demi mencegah madorot yang jauh lebih besar itu, atau demi untuk mencapai maslahat yang jauh lebih besar. Kan kadang ini tidak terbaca Pak, oleh masyarakat awam nggak terbaca. Nah hajin saya gini gitu kan menang, nah, gitu. Padahal melakukan itu demi mencegah madorot yang jauh lebih besar atau demi mengambil maslahat yang jauh lebih besar. Tadi kan tuh Nabi Yunus itu kan menceburkan diri ke laut, itu kan menimbulkan madorot Pak, kecelakaan. Kenapa boleh menceburkan diri ke laut? Karena kalau beliau tidak menceburkan diri ke laut, berarti yang celaka itu seluruh penumpang yang ada dalam perahu. Nah gitu Pak. Maka menceburkan diri satu orang celaka kan. Bahkan orang-orang yang ada dalam perahu menyangka Nabi Yunus sudah meninggal. Tetapi ini kan kalau mau membuat aturan seperti itu Pak, kebijakan seperti itu harus dipikirkan dengan matang gitu, dimusyawarahkan dengan orang-orang yang ahli. Kemudian hasilnya dikomunikasikan dengan masyarakat luas, biar masyarakat luas itu tidak suuzon gitu. biar ngerti itu. Kalau hijau waktu Bapak jadi pejabat apa mana, jadi gubernur atau jadi presiden gitu, terkadang ada persoalan yang memang persoalan itu harus diselesaikan dengan mengorbankan sesuatu. Boleh itu mengorbankan sesuatu kalau berdasarkan perhitungan musyawarah. Kalau tidak dikorbankan ini akan terjadi madorot yang lebih besar, atau dengan mengorbankan ini akan mendatangkan maslahat yang jauh lebih besar. Nah itu Pak, itu kaidah usul itu yang dibikin oleh para ulama itu dari kisah itu diantaranya itu. Kemudian Pak, selama dalam perut ikan, Nabi Yunus itu kan selalu bertasbih. Jadi untuk aral subah apa gening sok ayahnya. Orang gara-gara tidak sabar kemudian melakukan sesuatu yang salah lalu menyesal. Pada saat itu dia bukan istighfar, bukan bertasbih, tapi kalah beki amak-amakan, kalah beki menjadi-jadi. Mestinya ketika dia itu rugi, mestinya dia sadar diri, oh ini saya mengalami nasib seperti ini karena saya tidak sabar. Jadi lain kalau ditambahan amak-amakan. Nah Nabi Yunus waktu itu dalam perut ikan itu bertasbih Pak. Kenapa beliau itu bertasbih? Karena jauh sebelumnya Nabi Yunus itu di masa tenangnya Pak, di masa amannya sebelum terpenjara di perut ikan, itu adalah orang yang senantiasa bertasbih. Jadi orang Pak nih akan senantiasa bertasbih, berzikir, beristighfar
ketika dirinya mendapatkan musibah itu tidak ujug-ujug gitu, tidak ujug-ujug, melainkan di masa amannya, di masa tenangnya, dalam kondisi lapang, dia itu memang orang yang terbiasa seperti itu. Jadi kalau kita nih Pak, dalam hidup itu begini, apa yang kita biasakan di saat lapang itu akan lebih terbiasa lagi di saat sempit. Kita nih sedang lapang sekarang nih, awak cager, duit boga, pemajikan bager, saret tibra dahar geuna, rajin tasbih tuh, rajin tasbih, dzikir, tahmid, sholat. Maka ketika diuji oleh Allah dengan kesulitan, dengan musibah, kebiasaan baik itu akan semakin meningkat Pak. Tasbihnya akan semakin bagus, dzikirnya semakin bagus, istighfarnya semakin bagus. Kan sok aya orang mikir kieu, engke we cenah taubat jeung dzikir malah mun menang musibah, hese Pak. Karena hidup mah kumaha kebiasaan. Lamun kebiasaan aral subaha, hanya begitu menang musibah teh beuki aral wae Pak gitu Pak. Kan gitu, beuki aral. Nah Nabi Yunus pun ketika bertasbih dalam perut ikan itu karena jauh sebelumnya ketika di darat di saat lapang beliau orang senantiasa bertasbih. Kemudian berikutnya nih, bahwa dengan tasbihnya Nabi Yunus, dengan tasbihnya Nabi Yunus, taubatnya, istighfarnya Nabi Yunus, itulah yang menjadi penyebab beliau itu diselamatkan oleh Allah. Iya kan pelajaran yang sangat luar biasa bagi kita, bahwa kalau kita menghadapi kesulitan, mendapatkan musibah, selama kita itu dekat dengan Allah, bagaimanalah banyak cara apa mendekatkan diri kepada Allah. Mau dengan sedekah, mau dengan puasa, mau dengan sholat yang dicontohkan Nabi tentu, mau dengan istighfar, itu yakin suatu saat akan keluar dari kesulitan itu, yakin akan keluar dari masalah itu. Berbeda dengan orang yang ketika mendapatkan musibah lalu menjauh dari Allah, itu sulit untuk bangkit Pak, sulit. Nah ya bapak-bapak kan nepikeun ka ayeuna bisa ngalahunya sarila ngahunjar seperti kieu. Saya yakin karena baheula ketika mendapatkan musibah itu bersabar, banyak beristighfar, banyak bertaubat, sehingga nepikeun ka ayeuna araya keneh gitu tah. Dalam mun teu sabar mah ti baheula geus leungit Pak di alam dunya 3 sieuna mah. Mun teu sabar kitu nya. Cuman gara-gara sabar nepikeun ka ayeuna geuning. Araya keneh gitu. Saya yakin sudah banyak lah, mungkin ratusan, mungkin ribuan kesulitan yang pernah menimpa diri kita, tapi karena sabar, tasbih, tahmid, takbir, istighfar, itu kan semuanya terselesaikan Pak, terselesaikan. Dan luar biasanya kisah itu mengajarkan kepada kita Pak, bahwa ketika orang itu terpuruk, jatuh, ya banyak cara lah, atau banyak nama orang bisa katakan terpuruk jatuh. Mungkin karirnya anjlok, atau mungkin apalah, banyak tuh. Itu Nabi Yunus dibawa kepada dasar laut Pak, ke dasar laut, ke perut ikan. Itu sebuah gambaran bahwa Nabi Yunus itu betul-betul berada pada titik nol itu Pak, titik nol itu. Berada pada kondisi yang sangat lemah itu. Lamun cek bahasa orang mah geus sudah jatuh tertimpa tangga atau tadinya. Berada pada titik nol. Tapi kemudian oleh Allah kan karena
kesabarannya, karena istighfarnya, karena tasbihnya, Allah perintahkan tuh si ikan teh. Karena ikan itu makhluk Allah, ya nurut kan tak? Nurut. Ikan itu muncul ke permukaan, ke pantai, lalu Nabi Yunus kan dihempaskan tuh. Nah begitu pula kita dalam hidup, ketika mengalami masa terpuruk, jatuh, ingat selama tasbih, tahmid, takbir, ibadah, apapun itu namanya, yang penting dicontohkan oleh Nabi, itu bisa menjadi sebuah wasilah untuk mengangkat kita keluar dari permasalahan-permasalahan itu. Nah jadi dengan adanya kisah Nabi Yunus, beliau ditelan ke perut ikan sampai dibawa ke dasar laut, itu jangan dijadikan sebagai sebuah alasan untuk merendahkan Nabi Yunus. Itu salah istinbat, itu salah kesimpulan. Jangan dijadikan sebuah alasan untuk merendahkan Nabi Yunus, tapi ambil kita kira-kira ibrohnya apa, hikmahnya, pesan moral di balik peristiwa itu untuk kita kira-kira apa gitu, agar tidak keluar kata-kata bahwa Nabi Yunus itu lebih rendah dari saya. Nah itu agar tidak keluar dari kata-kata seperti itu. Nah, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.